Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Nurrahmatillah dengan NIM 2404800116. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum gravimetri. Tujuan dari praktikum ini sendiri yaitu untuk menghitung jumlah air kristal dalam presipitat dan menghitung kadar besi dalam sampel. Analisis gravimetri sendiri adalah salah satu metode kuantitatif yang digunakan untuk menentukan jumlah suatu zat berdasarkan pengukuran massa hasil reaksi. Metode ini sering digunakan dalam analisis laboratorium dikarenakan hasilnya yang sangat akurat jika dilakukan dengan prosedur yang benar. Nah, dalam praktikum ini, analisis gravimetri digunakan untuk menghitung jumlah air kristal dalam suatu presipitat serta menentukan kadar besi dalam sampel. Pada prinsipnya, metode gravimetri ini terdiri dari beberapa tahap utama, yaitu pelarutan zat, pengendapan, penyaringan, pengeringan, serta penimbangan endapan. Setelah massa endapan diperoleh, kadar zat dalam sampel dapat dihitung dengan perhitungan stoikiometri berdasarkan massa endapan yang diperoleh. Untuk cara kerjanya, yang pertama penentuan air kristal dalam presipitat itu pertama-tama ditimbang 0,5 gram kristal CuSO4 pada gelas arloji, kemudian dipanaskan dalam suhu 120 derajat Celcius selama kurang lebih 1-2 jam hingga menghasilkan kristal putih. Kemudian didinginkan dalam eksikator selama 30 menit dan ditimbang kembali. Lalu dipanaskan kembali dalam oven pada suhu 120 derajat Celcius selama 30 menit dan didinginkan lagi dalam eksikator dan ditimbang ulang hingga diperoleh massa yang konstan. Langkah keempat, kemudian diulangi hingga massa tidak lagi berubah secara signifikan. Kemudian data pengamatan dicatat dan dihitung jumlah air kristal dalam CuSO4H2. Cara kerja yang kedua yaitu untuk penentuan kadar besi sebagai Fe2O3. Pertama-tama dipanaskan cawan krus sampai pijar, didinginkan dalam eksikator, kemudian ditimbang hingga berat konstan. Yang kedua, kemudian ditimbang 0,8 gram kristal besi amonium sulfat dan dimasukkan ke dalam gelas beker 250 ml ukurannya. Kemudian beratnya dicatat. Ketiga, dilarutkan dengan 50 ml Aquades dan ditambahkan 10 ml HCl1N dan diaduk dengan batang pengaduk. Keempat, ditambahkan 2-4 ml HNO3 pekat dan dididihkan hingga warna kuning jernih muncul. Kelima, diencerkan larutan hingga volumenya 20 ml lalu dididihkan kembali. Maksud saya hingga volumenya 200 ml lalu dididihkan kembali. Kemudian yang keenam, ditambahkan larutan amonia dengan perbandingan 1:1 secara perlahan hingga larutan jenuh atau tercium bau amonia. Yang ketujuh, dididihkan kembali larutan selama 1 menit sambil memperhatikan apakah endapan terbentuk secara sempurna. Yang kedelapan, endapan FeOH3 yang terbentuk dipisahkan melalui penyaringan menggunakan kertas saring bebas abu. Kesembilan, endapan dicuci dengan larutan amonium nitrat 1% yang mendidih hingga filtrat bebas dari ion klorida. Kemudian yang ke-10, endapan bersama kertas saring dipindahkan dalam krus porselen dan dikeringkan pada suhu sekitar 800-900 derajat Celcius selama 3-4 jam dalam muffle furnace. Kemudian yang ke-11 didinginkan dalam eksikator lalu ditimbang hingga beratnya konstan dan endapan yang diperoleh itu merupakan Fe2O3. Hasil pengamatan dicatat dan dihitung kadar Fe dalam sampel berdasarkan perhitungan stoikiometri. Untuk analisis data dan perhitungan dalam menentukan jumlah air kristal dalam CuSO4 itu dapat dihitung dengan rumus X sama dengan massa air yang hilang dibagi dengan massa CuSO4 tanpa air kristal. Kemudian untuk kadar Fe dalam sampel itu bisa dihitung dengan persamaan konversi massa Fe2O3 ke Fe berdasarkan massa molar. Hasil yang diharapkan itu diperoleh endapan yang stabil dan murni dengan massa yang konstan setelah pemanasan.
Kemudian untuk tips keberhasilan pada praktikum itu dapat digunakan reagen dengan kemurnian yang tinggi untuk menghindari kontaminasi dan dipastikan pemanasan dilakukan secara bertahap untuk mencegah kehilangan zat akibat penguraian yang berlebihan. Kemudian dilakukan penyaringan dengan hati-hati agar endapan itu tidak hilang ataupun terserap dalam kertas saring. Keselamatan kerja yang perlu diperhatikan dalam praktikum ini antara lain digunakan sarung tangan saat menangani bahan kimia seperti HNO3 dan HCl karena mereka bersifat korosif, dan memastikan ruangan itu memiliki ventilasi yang baik saat pemanasan sehingga menghindari paparan gas yang berbahaya. Kemudian menghindari kontak langsung dengan larutan amonia pekat karena ini bisa mengiritasi saluran pernafasan kita. Menurut saya, salah satu bagian yang sulit pada praktikum ini yaitu memastikan bahwa endapannya itu benar-benar murni dan tidak mengandung kotoran yang dapat mempengaruhi hasil perhitungan. Selain itu juga pengendalian suhu dalam proses pemanasan itu sangat penting untuk mencegah dekomposisi zat yang tidak diinginkan. Manfaat dari praktikum gravimetri ini sendiri itu banyak digunakan dalam industri kimia, farmasi, dan lingkungan untuk menentukan kadar unsur dalam suatu sampel dengan tingkat akurasi yang tinggi. Sekian penjelasan mengenai praktikum gravimetri dari saya. Terima kasih. Contoh soal untuk analisis data pada praktikum gravimetri, misalnya, pertama, diketahui suatu sampel CuSO4X2O dengan massa 2,5 gram dipanaskan hingga seluruh air kristalnya menguap, kemudian menyisakan 1,6 gram CuSO4 anhidrat. Kita diminta untuk menentukan nilai X dalam CuSO4X2O. Untuk penyelesaiannya bisa digunakan rumus X sama dengan massa air yang hilang dibagi dengan massa CuSO4 anhidrat. Untuk massa molar H2O itu merupakan 18 gram per mol, dan mol CuSO4 itu bisa dihitung dengan 1,6 dibagi dengan 160 menghasilkan 0,01 mol. Kemudian untuk mol H2O itu bisa dihitung dengan 0,9 dibagi dengan 18 menghasilkan 0,05 mol. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus dan didapatkan hasil X sebesar 5. Jadi senyawa tersebut adalah CuSO4 5H2O atau bisa disebut lembaga 2 sulfat pentahidrat. Untuk soal yang kedua, ini kita diminta untuk menghitung kadar Fe. Jika diketahui massa Fe2O3 itu 1,60 gram, kemudian massa molar Fe2O3 itu 159,7 gram per mol, dan massa molar Fe itu 55,85 gram per mol. Untuk langkah yang pertama, kita bisa hitung mol Fe2O3-nya terlebih dahulu dengan mensubstitusikan nilai tadi, di mana massa Fe2O3 yaitu 1,60 gram dibagi dengan massa molar Fe2O3 yaitu 159,7 gram per mol, didapatkan hasil sebesar 0,01002 mol. Kemudian langkah selanjutnya, kita menghitung massa Fe dalam sampel. Jadi rasio dalam Fe2O3 itu kan 1 mol Fe2O3 dalam Fe2O3 itu 2 mol Fe. Kemudian untuk jumlah mol Fe dalam sampel itu 2 dikali dengan 0,01002. Ini hasil yang sudah kita hitung di awal tadi, sehingga dihasilkan 0,02004 mol. Kemudian kita menghitung massa Fe dalam sampel dengan rumus mol Fe dikali dengan 55,85 menghasilkan 1,1187 gram. Kemudian langkah terakhir, kita menghitung persen massa Fe dalam sampel dengan rumus persen Fe sama dengan massa Fe dibagi massa Fe2O3 dikali 100%. Kita substitusikan nilainya sehingga didapatkan kadar Fe dalam sampel itu 69,92%.